Sementara itu, Bareskrim Polri mengirimkan bantuan dan arahan untuk penyidik Polda Jabar agar dapat mengusut tuntas kasus kematian Vina dan kekasihnya Eki oleh geng motor di Cirebon 8 tahun silam. Saat ini penyidik Polda Jabar masih mencari 3 buronan pembunuh Vina yang diduga saat ini sudah berada di luar Cirebon, Jawa Barat. Bareskrim Polri ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Polda Jawa Barat telah menetapkan 3 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki sebagai buron. Ketiga buronan adalah Peggy alias Perong, Andi, dan Dani warga Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Kepala Desa Banjarwangunan, Sulaiman bilang, sudah meminta warga Desa Banjarwangunan melaporkan semua informasi soal ketiga pelaku melalui RT RW setempat. Pertama, kami menghubungi RT RW melalui grup. Kan ada di WhatsApp saya, di HP saya ada grup RT RW. Karena di daerah kami di Desa Banjarwangunan itu banyak. Di salah satu RT ada 46 dan RW juga ada 9. Makanya khawatirnya ini kami termasuk Desa Banjarwangunan ini perumahannya banyak juga. Ada 13 pengembang yang ada di Desa Banjarwangunan ini. Salah satunya itu rilisan ke RT RW. Untuk membahas lebih dalam mengenai kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina, sudah bergabung bersama kami ada ahli pidana Mas Albert Haris, ahli psikologi forensik Reza Indragiri, dan masih kami coba nantinya akan tersambung via telepon ada di Reskrimum Polda Jabar Kombes Surawan. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang Mbak Sidi dan Baik. Mas Reza. Mas Albert, saya mau ke Anda dulu. Mas Albert, ini sudah 8 tahun proses hukumnya berjalan, tapi 3 orang masih DPO. Anda melihatnya sebenarnya kendalanya di mana? Ya, begini Mbak Cindy. Yang pertama adalah karena kasus ini adalah penyertaan tindak pidana, di mana bentuk turut sertanya adalah turut serta melakukan, berarti ada meeting of mind, ada kesepakatan, ada kerjasama yang erat untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, kita berharap nanti dari fakta-fakta yang ada dalam perkara tersebut, dalam surat dakwaan, dan juga kita harapkan ada kerjasama dari para pelaku yang lainnya, kita akan mendapatkan titik terang untuk mengungkap 3 orang yang buron ini. Mengapa? Saya sore hari ini perlu menyampaikan kepada para pelaku yang saat ini mungkin masih ada di tahanan ya, dan juga yang sudah bebas. Sanksi pidana seumur hidup yang dijatuhkan itu adalah sanksi pidana penjara yang paling maksimal dan tidak akan mungkin bisa bertambah lagi. Dan untuk satu yang sudah bebas karena di bawah umur, itu pun sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, artinya tidak akan mungkin diganggu lagi. Dengan sikap yang kooperatif, dengan membantu aparat penegak hukum, maka perkara ini akan mencapai titik terang untuk diungkap, Mbak. Oke, Mas Albert, tapi kan ada 8 pelaku yang kemudian mencabut BAP-nya, termasuk juga mengganti keterangan soal peran dari 3 DPO lagi. Kalau Anda menganalisanya ini apa yang terjadi? Iya, dalam kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang, ada kemungkinan pelaku lain itu hendak menutupi peran dari pelaku yang lain. Tapi hal ini saya perlu menyampaikan sore hari ini bahwa keterangan yang valid, yang otentik itu adalah apa yang dia sampaikan di persidangan, bukan apa yang di BAP. Oke. Dan penilaian atas keterangan saksi tersebut merupakan otoritatif hakim untuk menilai apakah ada persesuaian di antara keterangan tersebut untuk menunjukkan bahwa keterangan itu layak dipercaya atau tidak, Mbak. Oke, saya sekarang mau ke Mas Reza. Mas Reza, kalau Anda melihatnya 8 tahun prosesnya belum selesai, apa catatan Anda? Ada paling tidak 2 tindak pidana yang sudah menjadi perbincangan publik dan sebagian diantaranya sudah
divonis oleh hakim. Pertama terkait dengan pembunuhan atau bahkan pembunuhan berencana. Ini sudah jelas pelakunya adalah 8 orang berstatus sebagai terpidana. Tetapi ketika di film yang kemudian sekali lagi memantik perbincangan publik terkait dengan apa yang diklaim sebagai kejahatan seksual atau ruda paksa atau perkosaan, kemarin saya berada dalam satu forum yang memungkinkan saya untuk berbincang dengan Ditkrimum Polda Jabar saat ini dan pengacara dari sebagian terpidana, dulunya terdakwa. Mengejutkan bahwa ternyata hanya pembunuhan berencananya saja yang diangkat sebagai perkara hukum. Sedangkan terkait kekerasan seksual berupa perkosaan sama sekali tidak pernah diangkat sebagai persoalan hukum. Dengan kata lain, ada satu hal yang perlu disisir kembali sejak awal. Pertama, benarkah ada kekerasan seksual dalam peristiwa yang mengenaskan ini? Itu pertama. Yang kedua, ketika Ditkrimum Polda Jabar yang bekerja saat ini menyebut kata sperma, maka keberadaan sperma pun sehingga harus ditarik ke titik yang netral adalah apakah sperma ini berkaitan dengan kekerasan seksual atau justru merupakan akibat dari kegiatan seksual atau aktivitas seksual yang sifatnya konsensual alias mau sama mau. Kalau ternyata sperma itu bersangkut paut dengan aktivitas seksual yang konsensual, maka akan semakin pelik kiranya untuk meyakinkan kita bersama, terlebih meyakinkan otoritas Mahkamah Agung, sudah terjadi pidana kekerasan seksual. Oke, Mas Reza, apakah artinya dengan tidak dimasukkannya pasal pemerkosaan tadi, itu yang juga membuat penangkapan 3 DPO ini menjadi sulit? Saya tidak tahu. Kalau saya awalnya membayangkan bahwa saya ikut termasuk secara subjektif terpengaruh oleh narasi yang berkembang di publik dan film yang sekarang sedang booming itu. Tetapi tadi saya katakan, kalau secara rasional tampaknya kita harus kembali ke titik netral untuk memastikan apakah sudah sungguh-sungguh terjadi kekerasan seksual atau tidak terhadap almarhumah Vina. Yang saya bayangkan, seandainya terjadi kekerasan seksual itu dan kekerasan seksual itu diangkat sebagai perkara hukum, maka boleh jadi penggunaan pasal berlapis yang sedemikian berat akan bisa mengubah atau tanda petik mengoreksi putusan hakim tidak lagi menjatuhkan hukuman seumur hidup, tapi bahkan hukuman mati. Namun sekali lagi saya ingin menandaskan bahwa kita kembali ke titik netral untuk memastikan terlebih dahulu apakah yang disebut sebagai sperma itu berkaitan dengan sebuah aktivitas seksual yang dipaksakan ataukah aktivitas seksual yang konsensual. Oke, saya mau kembali ke Mas Albert. Kalau Mas Albert melihatnya, sebenarnya apa yang masih harus dilakukan polisi ini untuk mempercepat penangkapan? Ditambahkan kalau dari pengacaranya pihak keluarga Hotman Paris bilang jangan-jangan ada upaya intervensi, makanya 8 pelaku ini juga mencabut BAP. Iya, jadi kan saat ini kabar terakhir yang kita dengar, polisi sudah menetapkan 3 orang tersebut sebagai daftar pencarian orang ya dengan segala cirinya ya. Artinya saya meyakini teman-teman dari Polda Jabar yang sudah diasistensi oleh Bareskrim punya segala sarana dan cara untuk mencari 3 orang tersebut. Tadi disampaikan oleh Mas Reza, terlepas tadi mana yang menjadi fokus, apakah itu merupakan kekerasan seksual dalam konteksnya pemerkosaan atau pembunuhan berencana, di dalam hukum dikenal adanya perbarengan tindak pidana. Di dalam perbarengan tersebut nanti seluruh tindakan tersebut dikumulatifkan dan sanksi pidananya akan diancam paling maksimal 1/3 daripada yang terberat. Akan tetapi fokusnya yang saya katakan adalah seperti ini, Mbak. Perkaranya memang atas 8 orang tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, bagi 3 orang yang lain masih DPO, menurut pasal 78 ayat 4 KUHP, hitungan daluarsanya masih 18 tahun sejak tahun 2006. Artinya, teman-teman aparat penegak hukum masih punya kesempatan untuk mengungkap 3 orang DPO tersebut dan melakukan upaya paksa berupa penangkapan. Oke. Kita juga sudah terhubung melalui sambungan telepon di Reskrimum Polda Jabar, Pak Kombes Surawan. Pak Surawan, selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Surawan. Boleh diupdate, Pak, untuk pencarian 3 DPO sejauh ini yang dilakukan Polda Jabar sudah seperti apa? Ya, sejauh ini kita sudah melakukan interogasi maupun pemeriksaan kembali terhadap 7 terpidana yang saat ini berada di Lapas Kelas 1 Cirebon, kemudian juga terhadap 1 orang yang memang sudah berada di luar atau sudah bebas. Sejauh ini kita masih mendalami keterangan-keterangan mereka. Oke. Pak, termasuk juga terkait dengan pencabutan BAP dari 8 pelaku ini akan didalami juga, Pak?
Ya, jadi bukan pencabutan BAP ya, tetapi para narapidana ini pada saat menjadi tersangka, eh, mereka menerangkan sebagaimana peristiwa yang mereka lakukan pada saat mereka diminta keterangannya di Polres Cirebon Kota. Namun pada saat para tersangka dulu di BAP ulang di Polda atau diminta keterangan kembali, mereka mencabut semua keterangannya. Itu yang kemudian menjadi kendala buat kami dalam mengungkap 3 orang yang diduga sebagai pelaku yang saat ini masih berada di luar. Oke, Pak, tapi dengan 8 pelaku mencabut BAP, apakah itu yang juga membuat 3 orang masih buron dan juga ya masih belum dijerat, Pak? Ya, artinya pada saat itu kalau memang mereka kooperatif, kita kan bisa mendalami atau mencari informasi lebih jauh terhadap ketiganya sehingga kita mempermudah untuk melakukan pencarian. Namun memang pada saat itu mereka baru menyebut nama saja, belum menyebutkan identitas secara jelas para pelaku yang saat ini masih berada di luar. Oke. Kalau dari sejauh ini Pak pemeriksaannya, sudah ada unsur pidana apa saja Pak pasalnya yang juga ditetapkan? Kan kalau tadi catatan dari Mas Albert dan juga Mas Reza Indragiri tidak ada pasal pemerkosaan juga yang dijerat kepada mereka? Ya, jadi sebetulnya ada itu Mbak, pasal terkait dengan memaksa anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan seksual. Itu dulu sudah diterapkan pasal 80 dan 81 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di situ ada memaksa anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan seksual sudah diterapkan dulu. Oke. Pak, tapi apa sih Pak yang jadi kendala sebenarnya 8 tahun masih belum ditemukan 3 DPO ini? Itu saja saya kira Mbak. Kita para narapidana ini dulu ada saat menjadi tersangka belum menyebutkan secara jelas identitas ketiganya, itu saja. Oke, baik. Pak Suwanda juga kemudian kalau untuk pemeriksaan lanjutan atau dalam waktu dekat, apalagi yang akan dilakukan oleh Polda Jabar, Pak? Dan tentu kita juga akan melakukan analisa terkait dengan informasi-informasi yang kami terima, juga kita melakukan pendekatan pada pihak keluarga, mungkin ada informasi-informasi yang bisa kita dalami. Juga kita harapkan informasi dari masyarakat tentunya yang mungkin bisa menjadi masukan bagi kami untuk sebagai bahan analisa, sehingga kita bermudah untuk menelusuri para terduga pelaku yang saat ini masih berada di luar. Akan ada saksi lagi Pak yang akan diperiksa di luar terpidana, keluarga, dan juga tadi sudah disebutkan? Ya, nanti sambil berjalan kita melakukan penyelidikan kembali, apabila mungkin ada saksi-saksi yang masih bisa kita minta keterangan, nanti kita akan masukkan keterangannya. Oke, baik. Pak Surawan juga kemudian kalau soal 3 yang masih DPO ini Pak, sejauh ini apakah juga sudah mulai dipetakan? Posisinya kira-kira di mana itu udah ada belum Pak? Kita sudah ada beberapa analisa yang bisa kita jadikan nanti untuk bahan kita. Sementara mungkin penyidik masih bekerja untuk memastikan ketiganya. Juga kita masih mendalami keterangan para terpidana, sehingga nanti bermudah untuk kita menelusuri ketiganya. Pak, kan di medsos juga banyak beredar foto-foto yang diduga adalah 3 DPO. Itu sudah bisa dikonfirmasikah oleh Polda Jabar, Pak? Belum, itu kan mungkin informasi yang beredar di media sosial. Namun itu juga menjadi bahan bagi kami nantinya untuk sebagai bahan menelusuri ketiganya, juga sebagai bahan untuk melakukan interogasi lagi kepada para narapidana, maupun kita minta bahan keterangan pada pihak keluarga mungkin mengenal mereka dulunya. Oke, kalau keluarga dari 3 DPO, terduga 3 DPO ini juga sudah dihubungi Pak? Kita belum bisa mengarah pada keluarga ya, karena mungkin ketiganya juga kita belum mendapatkan identitasnya, sehingga kita belum bisa menghubungi pihak keluarga maupun keberadaan di mana. Oke, baik, artinya juga masih dalam pendalaman. Baik. Ya, masih mendalami. Oke, baik. Terima kasih Pak Surawan. Saya mau kembali lagi ke Mas Albert. Mas Albert, tadi kalau disampaikan juga sebenarnya sudah dilakukan pemeriksaan saksi. Kemudian juga pemetaan ini sudah mulai dilakukan. Apalagi yang bisa dilakukan oleh Polda Jabar untuk mempercepat lagi nih proses pengejaran 3 pelaku? Baik, Mbak Cindy, untuk 3 orang yang masih buron dan sudah ditetapkan DPO ya, meskipun kita patut mengakui mungkin beberapa fakta informasi pendukungnya itu dia anggap minim, tetapi sore hari ini mari kita percayakan pengungkapan kasus ini, dan saya pribadi berharap Polri bisa mengedepankan scientific investigation dengan kecanggihan teknologi, itu akan sangat membantu untuk menemukan ketiga DPO tersebut, Mbak. Oke,
Terakhir, saya juga mau ke Mas Reza. Mas Reza, kalau dari catatan Anda, artinya yang bisa dilakukan juga oleh Polda Jabar untuk mempercepat pengejaran 3 DPO ini, apalagi Mas? Saya orang yang selalu mengkritisi proses penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada pengakuan ataupun keterangan. Kenapa? Karena pengakuan atau keterangan antara lain mengandalkan daya ingat manusia yang notabene mudah sekali mengalami fragmentasi ataupun distorsi. Atas dasar itu, kendati keterangan ataupun pengakuan tidak bisa dibuang mentah-mentah, tetapi menurut saya akan jauh lebih baik apabila pihak kepolisian mengacu pada hasil visum terlebih dahulu untuk memastikan dua hal, benarkah sudah terjadi pembunuhan dan benarkah sudah terjadi perkosaan. Oke, Pak Surawan juga terakhir, Pak Surawan, terkait dengan kerjasama, ada tim dari Baris Krim Polri yang juga diturunkan, kerjasama koordinasinya seperti apa Pak? Ya tentu kita akan kerjasama dengan baik itu Baris Krim maupun wilayah kewilayahan juga untuk kita sama-sama mengungkap kasus ini. Jadi kita butuhkan juga mungkin bantuan dari segi teknologi, kemudian juga bantuan dari segi penyidikan dan sebagainya. Kita selalu bekerja sama dengan Baris Krim maupun kesatuan kewilayahan. Oke, baik. Ditunggu ya Pak, bagaimana update-nya juga tentu agar bisa memberikan keadilan kepada keluarga. Terima kasih Direskrim Polda Jabar, Kombes Surawan, kemudian ada juga ahli hukum pidana Mas Albert Aryas, dan ahli psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Terima kasih, sehat selalu.